Sementara itu, pemirsa, Iran mengumumkan telah memilih Dewan Pengganti Sementara Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang terbunuh. 3 anggota Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah terpilih untuk menjalankan masa transisi kepemimpinan. Dewan Kepemimpinan Sementara beranggotakan 3 orang telah menggelar pertemuan untuk menjalankan pemerintahan. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam Hossein Mohseni-Ajei, serta anggota Dewan Penjaga Konstitusi Ayatollah Ali Reza Aravi. Dewan Kepemimpinan Sementara berwenang menjalankan tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti Khamenei terpilih. 11 قانون اساسی که این شورا متشکل 11ام قانون اساسی دقیقاً برای چنین وضعیتی پیش بینی شده که در چنین مواقعی خب وظیفه انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبری هست. تا انتخاب رهبر جدید یه شورایی رو پیش بینی کرده در اصل 111 قانون اساسی که این شورا. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti isu inflasi harga komoditas pangan dan kelangkaan minyak yang berpotensi terjadi imbas dari perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pemerintah masih menunggu dan melihat situasi, termasuk melihat seberapa lama meningkatnya tensi perang. Ya, pertama tentu kalau Iran udah pasti yang terganggu adalah suplai minyak, dan suplai minyak itu karena Selat Hormuz kan terganggu, belum juga Red Sea. Jadi kita lihat berapa jauh pertempuran ini akan terus berlangsung. Antisipasi dari pemerintah gimana, Pak? Ya kan, pemerintah sudah punya MOU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Yang kedua, transportasi logistik. Dan yang ketiga, tentunya kita melihat tourism akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak, Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Demi sebuah konten, sopir bus pariwisata sengaja mengemudi ugal-ugalan hingga membahayakan pengendara lain di Tangerang Selatan, Banten. Usai videonya viral, pengemudi diamankan polisi dan ditilang. Bus pariwisata ini terekam video amatir saat melaju ugal-ugalan di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Tak hanya itu, supir juga berulang kali membunyikan klakson telolet dan menggoyang-goyangkan laju busnya secara zigzag. Tak jauh dari aksi membahayakan ini, sejumlah remaja malah sengaja mengabadikan aksi tak terpuji ini. Usai video viral, polisi mengamankan sopir bus pariwisata dan membawanya ke Polres Tangerang Selatan. Hasil interogasi, sopir mengaku aksinya dipicu dari permintaan komunitas bus mania. Kami mendapatkan informasi dari sosial media dan juga kami dihubungi oleh masyarakat bahwa ada bus viral yang melakukan ugal-ugalan di daerah Ciputat. Setelah itu kami juga sudah menindak pengemudinya. Kami telah panggil pengemudinya ke kantor. Kami cek urin dan juga kami dragger untuk pengecekan human error-nya, namun hasilnya negatif. Terlepas dari hal tersebut, kami tidak membenarkan bahwa bus dikendari secara ugal-ugalan itu dibenarkan. Maka dari itu kami melakukan penindakan serta penilangan terhadap. Polisi pun mengimbau kepada komunitas bus mania dan seluruh perusahaan otobus untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur membuat kemacetan. Pengendara yang melawan arah ini sudah terjadi cukup lama, membuat warga sekitar pun resah. Di jam sibuk antara pukul 7 hingga 9 pagi, ratusan pengendara sepeda motor melawan arah di Jalan Raya Bekasi dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya pengendara sepeda motor membuat lalu lintas macet dan membahayakan pengendara lain dari arah Cakung menuju Bekasi. Pengendara melawan arah ini sudah terjadi cukup lama dan hingga saat ini terus terulang. Warga sekitar resah karena terkadang ada kecelakaan yang melibatkan pengendara lawan arah. Kalau lawan arah itu dari dulu, Pak, bukan baru. Iya. Udah sering ya? Sering kali.
Kini warga pun berharap agar ada petugas yang berjaga dan menindak pelanggar lalu lintas. Situasi yang semakin memanas membuat raksasa minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, sempat menutup fasilitas kilang minyak keras Tanura miliknya. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan darurat setelah kilang strategis tersebut menjadi sasaran serangan pesawat nirawak atau drone. Meskipun operasional sempat dihentikan sementara, situasi di lapangan saat ini telah berhasil dikendalikan. Namun kabar mengenai gangguan pada salah satu pusat pengolahan minyak terbesar di dunia ini langsung memicu kepanikan di bursa komoditas. Sebuah kapal tanker minyak juga diserang di Selat Hormuz. Insiden ini menyebabkan 4 awak kapal menderita luka-luka. Kapal tanker minyak yang mengibarkan bendera Republik Palau menjadi sasaran serangan sekitar 5 mil laut di utara pelabuhan Kasab, Provinsi Musandam. Seluruh awak kapal berjumlah 20 orang telah dievakuasi. Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Penutupan Selat Hormuz ini bisa berdampak pada ekonomi dunia dan Indonesia. Dampak penutupan Selat Hormuz pada ekonomi global adalah kenaikan BBM. Penutupan Selat Hormuz juga akan berdampak pengiriman logistik dari Timur Tengah ke Eropa dan Amerika. Adapun dampak ke Indonesia bisa berdampak kenaikan harga energi, termasuk kenaikan harga BBM. Biaya logistik meningkat dan berpengaruh pada pariwisata. Jika konflik ini berkepanjangan, bukan tidak mungkin harga minyak akan naik, bahkan pasokan akan berhenti. Sebab sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto panggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk bahas penutupan Selat Hormuz. Bahlil menyebut hingga saat ini cadangan minyak aman hingga 20 hari ke depan. Dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Dampak ke subsidi, Pak? Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Alternatif. Memasuki hari ketiga penutupan ruang udara di sejumlah kawasan Timur Tengah, operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tetap berlangsung normal. Aktivitas keberangkatan dan kedatangan di seluruh terminal terpantau lancar tanpa gangguan terhadap penerbangan domestik maupun rute internasional lainnya. Berdasarkan data operasional hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, tercatat 14 penerbangan rute Timur Tengah dibatalkan termasuk rute Abu Dhabi, Doha, Dubai. Untuk rute Abu Dhabi, 4 penerbangan maskapai Etihad Airways dibatalkan masing-masing 2 kedatangan dan 2 keberangkatan. Sementara untuk penerbangan rute Jeddah dan Madinah yang melayani umroh telah kembali beroperasi. Salah satu jemaah umroh asal Madura mengatakan mengaku bersyukur bisa berangkat di tengah konflik. Kalau kita alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kami kami transit dulu di Muscat ya, Oman. Setelah itu 1 jam 2 jam langsung direct ke Saudi ke Jeddah sampai ke dia. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum berangkat ke bandara serta menghubungi kontak center 172 untuk mendapatkan informasi terkini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Dampak dari perang di Timur Tengah, 58.000 jemaah umroh dari Indonesia terancam tak bisa pulang dan saat ini masih berada di Arab Saudi. Kondisi ini memicu kekhawatiran kepulangan jemaah umroh Indonesia. Berdasarkan data sistem komputerisasi pengelolaan umroh dan haji khusus, sebanyak 58.873 jemaah umroh Indonesia masih berada di Arab Saudi. Sebagian di antaranya merupakan warga Kabupaten Purwakarta. Saat ini satu rombongan yang menggunakan penerbangan transit via Qatar masih tertahan di Madinah. Selain itu, rencana keberangkatan awal April dengan 30 calon jemaah berpotensi ditunda hingga Juni 2026 menunggu kondisi keamanan lebih kondusif. Pihak travel menegaskan tidak akan mengambil keputusan sepihak terkait keberangkatan selanjutnya. Seluruh langkah menunggu arahan resmi dari Kementerian Agama dan Asosiasi Penyelenggara Umroh. Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Purwakarta Syamsi Mufti mengimbau masyarakat untuk sementara menunda keberangkatan umroh demi keselamatan bersama. Meski kawasan Timur Tengah kini tidak aman dilalui penerbangan sipil, tidak sepenuhnya menghentikan aktivitas penerbangan jemaah umroh dari dan ke Indonesia. Penerbangan umroh yang dilayani penerbangan langsung melalui rute penerbangan di atas Yaman masih bisa dilakukan 2 maskapai penerbangan, yaitu Garuda dan Lion Air. Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia Amaluddin Wahab berharap calon jemaah umroh bisa bersabar jika ingin menjadwalkan ulang perjalanan umroh karena saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji di Indonesia dan Arab Saudi pasca konflik perang di kawasan Timur Tengah. Kami menghimbau kepada Sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya. Sampai kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis dan tidak menentu dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan.